Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang menjadi rahmah bagi seluruh alam. Tidak hanya terbatas kepada manusia, bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan, pendeknya semesta jagat raya ini mendapat rahmah dari sebab turunnya agama Islam. Syariat yang dibawanya bersikap sangat lentur dan bijaksana, berbeda dengan syariat yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu, yang biasanya merupakan syariat yang saklek dan pas-pasan. Kita baca dari sejarah misalnya, ketika umat melakukan penolakan terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka ditenggelamkan di Lautan Merah, sebagian dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina. Ketika umat menolak syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh, mereka ditenggelamkan di lautan. Ada yang ditelan gempa bumi, ada yang disambar petir, ada yang ditiup angin puting beliung. Tidak demikian dengan watak syariat Islam ini. Setiap pribadi muslim dituntut untuk mengembangkan sifat rahmah ini dalam hidup dan kehidupannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai umat. Dalam satu contoh yang sangat indah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan ibarat. Beliau bersabda, "Masalul mu'min kamasalin nahl." Perumpamaan mentalitas seorang muslim adalah ibarat lebah. Alangkah indah contoh ini dan alangkah dalam ajaran yang terkandung di sana. Sikap hidup seorang muslim seperti lebah, seperti tawon. Apa sifat-sifat lebah itu? Pertama, lebah itu yang dimakan selalu saripati bunga. Belum pernah ada tawon kelayaban makan oncom. Selalu yang dihisap saripati bunga. Artinya apa? Kalau seorang mukmin seperti lebah, yang dimakan itu yang baik-baik. Yang baik-baik itu yang bagaimana? Yang dihalalkan oleh Allah. Sebab gerak hidup seseorang sangat ditentukan oleh gerak fikirnya. Gerak fikirnya digerakkan oleh energi dari hasil makanan yang dia makan. Kalau yang dimakan selalu makanan-makanan yang haram, melahirkan energi dalam tubuhnya, menggerakkan sel-sel pembuluh sarafnya, maka dia akan cenderung berpikir kepada yang haram. Kalau sudah cenderung berpikir kepada yang haram, perbuatannya pun akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram juga. Jadi kalau agama memerintahkan kita cari makanan halal, minum minuman halal, karena itu akan melahirkan gerak pikir yang akan mewarnai gerak kehidupan kita. Dan yang gampang aja dah, nggak ada maling mikirin pengajian. Paling yang dipikirin ntar malam jendela siapa lagi nih, ntar malam barang siapa lagi nih. Oleh karena yang dimakan selalu makanan haram, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf, ia cenderung berpikir yang haram. Perbuatannya pun selalu merupakan perbuatan yang haram. Seorang mukmin seperti lebah yang dihisap selalu saripati bunga. Belum pernah lebah mau makan yang lain, yang dimakan yang baik-baik, yang halal-halal. Orang sekarang kan sering ngeluh, bagaimana mau makan yang halal, yang haram aja susah katanya. Ini gara-gara nyolong ketangkep melulu.
Sedih, boro-boro dapat yang halal, yang haram saja susah katanya. Sudahlah kaum muslimin rahimakumullah, tanpa mengindahkan halal haram mungkin kita makan. Tapi kalau sekadar makan, apa bedanya kita dengan binatang? Apa bedanya kita dengan makhluk Allah yang lain? Ini sifat lebah yang pertama yang dihisap selalu saripati bunga. Yang kedua lebah itu yang dikeluarkan selalu madu. Masya Allah. Sudah yang dihisap saripati bunga, yang dikeluarkan juga madu. Artinya apa? Orang beriman itu ucapannya, tingkah lakunya, perbuatannya, madu, menguntungkan orang lain. Kalau dia bicara membawa manfaat, kalau enggak bawa manfaat, dia diam. Kadang bicara itu emas, kadang bicara itu perak. Kadang diam itu emas, kadang diam itu perak. Kita harus bisa menempatkan, bahkan harus menjaga keseimbangan. Kata orang, sedikit bicara banyak bekerja. Tapi kadang-kadang kita harus banyak bicara, sedikit bekerja. Kadang-kadang kita harus menjaga keseimbangan. Banyak bekerja, banyak bicara, dan begitu seterusnya. Yang dikeluarkan selalu madu, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya membawa manfaat bagi yang lain. Ini sifat lebah yang kedua. Yang ketiga, lebah itu kemana saja dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Artinya apa ini? Seorang mukmin kemanapun dia pergi, dimanapun dia tinggal, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya. Pantang menimbulkan keonaran. Keberadaannya membawa manfaat. Kemana dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Lain dengan orang yang jauh dari iman. Di mana dia tinggal, di situ orang susah. Begitu dia pindah, orang udah nandain kerok dah nih. Kacau urusan dah nih. Tidak demikian seorang mukmin. Kemana dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Di mana saja dia bisa tinggal, kemana saja dia boleh pergi, dia selalu bawa manfaat bagi lingkungan. Tapi yang keempat, lebah ini jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diganggu, kemanapun kita lari pasti dikejar. Ini watak mukmin. Artinya apa? Orang Islam itu pantang mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan lari kalau bertemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Dia sanggup mempertahankan kehormatan diri. Tawon kalau kita nggak ganggu, nggak bakal nyerang. Nggak ada tawon ngayap ke pasar-pasar nyariin orang. Tapi begitu dia diganggu, dia merasa terusik, kehormatan dirinya terusik. Kemana kita lari? Kalau udah sekali diganggu tuh kita nyilem di kali masih ditungguin. Tawon. Kalau tidak diganggu, tidak. Artinya apa? Dalam mengembangkan sifat rahmah ini, orang Islam itu seperti payung. Kalau besar, dia melindungi yang lain. Kalau kecil, dia bisa menjaga diri. Maka ke daerah manapun Islam berkembang, tidak dengan kekerasan, tidak dengan bujuk rayu materi, tapi dengan moralitas. Kalau toh dalam Islam ada cerita, ada sejarah tentang perang, itu bukan untuk menegakkan agama, tapi untuk membela agama dari hinaan, cecaan, dan caci makian orang-orang kafir. Islam tidak ditegakkan dengan pedang. Islam tidak ditegakkan dengan kekayaan materi. Di sini perbedaan watak Islam dengan agama-agama besar lain. Agama Buddha punya Raja Asoka. Agama Majusi punya Raja Cyrus. Agama Kristen bahkan punya Raja Konstantin. Mereka raja-raja besar dan berkuasa yang membantu perkembangan agama yang dianutnya dengan segala daya dan dana, dengan segala kekuatan dan kekuasaan. Tidak demikian dengan Islam. Ia dikembangkan bukan oleh raja, tidak pula orang kaya, tapi oleh seorang anak manusia yang sejak kecil sudah yatim piatu, ditempa oleh berbagai kesulitan, namun dengan moral yang tinggi. Islam lalu berkembang menembus dinding Jazirah Arabia, mewarnai hampir 2/3 belahan bumi, dan menjadi mercusuar di timur dengan
Baghdadnya, di barat dengan Sevilla, Granada dan Cordobanya, menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Inilah watak rahmah. Oleh karena itu, tugas kita adalah mencari nilai tambah dari kehidupan ini untuk mengembangkan sifat-sifat rahmah tadi. Berdasarkan itu, pada jumpa kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis saja, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita agar bisa mencari nilai tambah di dalam kehidupan kita. Apa sih nilai tambah itu? Beliau bersabda, silman qata'ak wa a'ti man haramak wa'fu amman zalamak. Bersilaturahmilah kamu kepada orang yang marah denganmu. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan orang yang bakhil kepadamu. Dan yang ketiga, maafkan orang yang berlaku zalim kepada dirimu. Alangkah indahnya hadis ini. Alangkah mudah mengucap dan mengingatnya, tetapi sangat berat untuk melaksanakannya. Tetapi disinilah kalau kita mau mencari nilai tambah. Mari kita perhatikan. Yang pertama, silman qata'ak. Bersilaturahmilah kamu kepada orang yang marah denganmu. Masya Allah, ini bukan pekerjaan ringan. Orang marah kita bersilaturahmi. Orang jengkel kita baikin. Kalau orang baik kita baik lagi, itu sih draw saja. Memang harusnya begitu. Tapi orang marah kita silaturahmi, di sini nilai tambah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di zaman kita sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Kita lalu sering mengalami krisis figur. Karena memberi contoh jauh lebih mudah daripada menjadi contoh. Memberi contoh bahkan kadang-kadang sering tidak bertanggung jawab. Kasarnya mah kalau sekedar ngasih contoh bocah angon juga bisa. Ngasih contoh, nih begini nih, habis itu dia tinggal pulang. Tapi menjadi contoh, subhanallah. Menjadi contoh itu menyangkut totalitas kehidupan. Oleh sebab itu Rasulullah disebut uswatun hasanah. Contoh, menjadi contoh yang baik. Beliau bukan memberikan contoh, tapi beliau menjadi contoh. Termasuk dalam hal bersilaturahmi ini. Sebagai asraful anbiya wal mursalin, sebagai nabi dan rasul termulia yang diturunkan Allah ke alam ini, beliau tetap muncul dan tampil sebagai manusia. Karena beliau diajarkan oleh Quran, qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada mereka Muhammad, hai saudara-saudara, aku ini manusia juga seperti kamu. Ini strategi yang disebut ngewongke uwong, ngono loh. Menganggap orang itu sebagai orang. Aku ini ya kayak kamu, kamu ini ya kayak aku. Beliau tidak menggurui, beliau tampil dalam sosok manusia yang utuh. Beliau menjadi contoh dan bukan sekadar memberi contoh. Kita tahu dari sejarah, pada awal dakwah beliau itu, yang sangat memusuhi justru orang-orang dekat, masih kerabat. Abu Jahal, itu kan paman. Abu Lahab, itu kan paman. Kita ini berjuang, kalau ditentang orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, masih agak luas rasanya dada. Tapi kalau ditentang oleh keluarga sendiri, pamannya, orang-orang yang dekat dengannya, tapi silaturahmi beliau tidak putus. Penghormatan kekeluargaan tetap berjalan. Ini uswatun hasanah. Itu contoh. Satu hari saking putus asanya Abu Jahal, dia cari akal. Bagaimana Muhammad ini biar mati. Dia gali lubang di depan kamar tidurnya. Cukup dalam lah untuk mengubur seseorang. Setelah lubang tergali, di atas lubang itu ditutuplah dengan gaun daun kurma. Dia pura-pura berbaring berselimut. Lalu perintahkan salah seorang
premannya, kasih tahu sama Muhammad, pamannya sakit parah, minta tolong ditengokin. Berangkatlah utusan ini. Ya Muhammad, ada apa mang? Ini yang datang orang Ciamis rupanya. Pamanmu Abu Jahal sakit parah. Oh ya? Iya. Sakit apa? Enggak tahu lah, pokoknya parah aja. Lalu beliau titip salam, minta kamu datang nengokin. Baik, baik, saya akan datang nengokin. Ini yang sakit, yang memusuhi, nyata-nyata memusuhi, mau membunuh. Datang Rasul dengan segala baik sangkanya. Ketok pintu, masuk menuju jalan ke arah di mana pamannya lagi berbaring. Si Abu Jahal sembari berbaring selimutan, sembari ngintip dari balik selimut. Nah, dia datang kok nih. Dia datang kok nih. Pokoknya begitu dia sampai di depan tempat tidur, jatuh ke dalam lubang, saya uruk, mampus kamu Muhammad. Di batinnya nih, sembari selimutan. Adapun Nabi tetap berjalan. Jalan pelan-pelan menuju ke tempat tidur di mana pamannya sedang berbaring itu. Ketika kaki hampir melangkah ke lubang yang ditutupi daun-daun korma tadi, malaikat Jibril, Muhammad, pamanmu tidak sakit, dia cuma pura-pura. Selangkah di depanmu ada lubang yang sudah digalisnya. Kalau kau berjalan terus, kau akan terperosok, jatuh ke dalamnya, kau akan ditimbun dan kau akan mati. Gitu Jibril. Iya. Terima kasih. Balik kanan Nabi. Tinggal selangkah lagi, mau melangkah itu mau jatuh, balik kanan. Gak jadi, balik lagi mau pulang. Abu Jahal yang udah, jatuh dan melihat Rasul balik kanan, memanggil-manggil, lupa kalau lagi pura-pura sakit. Bangun Muhammad, dikit lagi, sini, dikit lagi. Gak mau paman, saya pulang aja. Dikit lagi Muhammad, tengokin saya pulang aja paman. Nabi jalan, Abu Jahal nguber, dia lupa sama lubang yang dia gali. Jatuh dia, masuk ke lubang yang dia gali sendiri. Sejak saat itu orang Arab punya pepatah, man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang suka menggali lubang, dia bakal jatuh sendiri ke dalamnya. Siapa yang suka bikin jala, kadang-kadang dia sendiri yang terperangkap. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jatuh ke dalam lubang, Nabi sudah berangkat keluar. Ini pembantu-pembantu Abu Jahal coba narik Abu Jahal dari dalam lubang. Enggak keangkat. Diulurin tambang. Enggak sampai-sampai. Padahal lubang yang dia gali enggak begitu dalam. Putus asa para orang-orang Abu Jahal. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Ini pasti urusan Muhammad nih. Susul ke rumahnya, bilangin, encangnya kecemplung. Minta tolong dia angkat saya, selamatkan saya dari lubang ini. Datang lagi utusan. Muhammad, ada apa lagi mang? Pamanmu kecebur ke lubang. Gak bisa diangkat, tolongin. Baik-baik, saya akan datang. Coba lihat. Nyata-nyata orang mau mencelakakan beliau. Di sini loh nilai tambah itu. Beliau itu rahmatan lil alamin. Beliau dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan karena berbuat baik kepada orang yang memang baik, tapi bisa bersilaturahmi kepada orang yang mau mencelakakannya. Masya Allah. Masya Allah. Yang enak kan kita bikin sering. Lu marah sama gue marahan lagi. Ada apa malu emang gue pikirin. Bukan itu watak Islam. Bukan itu sifat rahmah itu. Nabi datang ke rumah Abu Jahal. Mang, kecemplung mang. Iya Muhammad, tolong ini. Baik, mang nih, pegang tangan saya. Diulurkan tangan Nabi. Kepegang sama Abu Jahal. Tambang yang bermeter-meter tadi nggak nyampe, cuma diulurin tangan, terangkat ke atas. Udah nyampe atas, selamat Abu Jahal. Apa katanya? Bukan main Muhammad, kamu memang tukang sihir paten. Masya Allah.
Itu udah ditolongin sampai di atas selamat, dianggap sihir. Yang enak kita rujak malahnya yang begitu. Bersilaturahmi kepada orang yang marah. Saudara-saudara, jujur dalam hidup ini kan betapa dari siapapun kita memerlukan orang lain. Hidup jadi enak gara-gara banyak orang. Bodoh manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi nggak mau bermasyarakat. Merasa hebat sendiri, gagah sendiri, pintar sendiri. Yang kayak begitu tuh kalau dia mati, biarin ngubur sendiri. Betapa dan siapapun kita perlu orang lain. Hidup jadi enak karena ada orang lain di sekitar kita. Itulah pentingnya silaturahmi. Karena Islam telah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari mana saja orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Boleh saja cinta kepada suku, tapi jangan fanatik kepada suku. Yang boleh fanatik cuma kepada agama, dalam arti berpegang teguh kepada konsep dan ajaran agama kita itu sendiri. Seorang bijak pernah berkata, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa semangat kebersamaan. Tidak ada semangat kebersamaan tanpa silaturahmi. Silman qata'ak, bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Di situ kalau mau cari nilai tambah. Sebab begini, kalau orang marah sama kita marah lagi sama tuh orang, apa bedanya kita sama dia? Itu orang jahat sama kita jahatin lagi, apa bedanya kita sama dia? Sedangkan agama mau kita punya nilai tambah. Bersilaturahmi kau kepada orang yang marah denganmu. Bahkan pemutus silaturahmi diancam berat. Ada hadis menyatakan, Itnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia, besok di hari kiamat tidak akan diopeni oleh Allah. Didiamkan saja. Subhanallah. Hari kiamat itu kan hari di mana tiap orang bingung dengan urusan masing-masing. Boleh jadi saudara nggak sempat lagi mikirin saudaranya. Boleh jadi bapak tepun talpantin nggak sempat mikirin anaknya. Tiap orang sibuk mikirin dirinya sendiri. Dalam kondisi kayak begitu kata Nabi, dua golongan manusia nggak bakal diopenin Allah. Didiamin aja. Masya Allah, alangkah malangnya kalau di akhirat nggak diopenin Allah. Jangan di akhirat, di dunia ini saja, di dunia ini saja kita nggak diopenin sama mertua, bingung kita. Mertua gue ngapa nih, tembakau apa sisik kurang? Kok diem aja? Nggak diopenin sama mertua, kita bingung. Di akhirat, saat memang tiap orang bingung dengan urusan masing-masing, tidak diopeni oleh Allah, tidak ada kemalangan yang lebih besar daripada itu. Dua golongan manusia besok di hari kiamat tidak akan diopeni Allah. Siapa mereka? Pertama, qati'ur rahim. Orang yang suka mutusin silaturahmi. Gak boleh kesinggung dikit, mau marah aja bawaannya. Kalau sehari kagak marah, ngebet palanya. Orang yang suka memutuskan silaturahmi, gampang sekali marah-marahan. Besok di akhirat gak akan diopeni Allah oleh Allah. Kenapa? Dia suka mengasingkan orang, di akhirat dia bakal diasingkan. Gak ada alasan marah. Atau cari-cari alasan supaya bisa marah. Yang kedua, wajarusu, tetangga yang jahat sama tetangganya. Gak pernah aman tetangganya. Baik dari kejahatan tangan maupun dari kejahatan lidah. Udah usil aja sama tetangga. Gak pernah aman tetangganya. Orang miskin diomongin, orang kaya diomongin. Ini tetangga kayak begitu, budak tuh susah ngelayarin. Miskin tetangganya diomongin. Miskin banget ya. Makan 3 hari sekali. Miskin diomongin, tetangganya kaya diomongin. Kaya dia tuh. Tuyulnya banyak banget tuyulnya. Nggak pernah aman tetangga dari usilan dia, baik lidahnya maupun tingkah laku dan perbuatannya.
Lalu anjurannya Nabi bersabda, "Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya, lalu dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia banyak bersilaturahmi. Ini sugesti. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, hendaklah ia bersilaturahmi. Ini kalau bahasa bisnis, lobby namanya itu. 60% bisnis itu kan lobby. Ngobrol di lapangan golf, lahir proyek. Itu kan silaturahmi. Jangan kita nih pengusaha aja kalau nggak punya hubungan, nggak silaturahmi, bentak mau ngusahain undur-undur. Siapa yang mau ngasih proyek? Silaturahmi itu penting. Siapa yang rajin bersilaturahmi, Allah akan luaskan rezekinya. Tapi ini bukan hadis modal bahwa cari rezeki dengan jalan silaturahmi lalu dijadikan target. Pokoknya yang udah-udah nih gua kalau ke rumahnya nih rokok 2 bungkus nih. Itu mah jadi target namanya, bukan itu. Terlepas dari itu, kewajiban kita silaturahmi. Orang yang bersilaturahmi luas pergaulannya. Punya wawasan, tidak picik seperti katak di bawah tempurung. Makin banyak dia bergaul, makin banyak yang dia lihat. Makin banyak yang dia lihat, makin banyak yang dia tahu. Semakin banyak yang dia tahu, semakin bijak dia. Maaf. Orang itu lebih baik setengah alim tapi mau bergaul, daripada orang awam mau bergaul, daripada setengah alim tapi mengunci pintu. Lebih baik awam yang mau bergaul, daripada setengah alim tapi ngunci pintu. Akhirnya keras wataknya, picik pandangannya, persis kayak kodok di kolong tempayan. Tuh, ada cerita kodok di kolong tempayan. Muter-muter kerjanya tiap hari di kolong tempayan aja. Nggak pernah keluar. Nggak pernah ngelihat kucing. Nggak pernah ngelihat kambing. Nggak pernah ngelihat kerbau. Apalagi ngelihat gajah. Cuman di kolong tempayan aja. Akhirnya nyohor, ngaku paling gede. Ngomong tuh kodok sama anaknya. Nah, kita ini binatang paling besar di dunia. Kenapa? Kenapa bisa lahir itu? Lah, muter-muter di kolong tempayan doang. Cupik, picik, sempit hati, dangkal pandangan. Silaturahmi itu bawa rezeki. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, hendaklah ia banyak bersilaturahmi. Wa yunsa'a fi atharihi. Ini kalau bahasa aslinya, ditulis orang sesudah dia tidak ada. Diikuti jejaknya. Kita terjemahkan dengan siapa yang dipanjangkan umurnya. Kenapa? Karena panjang umur itu bukan berarti umur kita sampai 200 tahun, 300 tahun. Panjang umur di sini, jasad boleh hancur terkubur tanah. Tapi nama akan hidup dan dikenang orang. 50, 100, bahkan 1000 tahun yang akan datang. Buat apa umur panjang kalau cuma untuk menumpuk dosa? Begitu kita mati orang pada girang, nama kita nggak disebut-sebut, ngapain nyebut bangke? Bersilaturahmi, meluaskan rezeki, dan memanjangkan jejak perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nilai tambah kedua yang diajarkan oleh baginda Rasul di dalam hadis ini, wa'ati man haramak. Berikan orang yang bakhil kepadamu. Kita semua menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini belum pernah sesaat pun nikmat Allah pernah berhenti kepada kita. Sejak kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri seluruhnya merupakan nikmat dari Allah. Dari sekian banyak nikmat-nikmat yang diberikan itu, yang jikalau kita akan menghitungnya, sungguh kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Allah cuma meminta satu dari kita: syukuri nikmat itu. Kalau dia kita syukuri,
akan bertambah. Tapi kalau dia kita pungkiri, kalau dia kita ingkari, dia bisa lenyap, bahkan bisa berubah menjadi azab. Ada orang yang diberikan nikmat berupa kedudukan yang tinggi. Ada orang yang diberikan nikmat berupa ilmu pengetahuan. Ada orang yang diberikan nikmat berupa keahlian. Ada juga orang yang diberikan nikmat berupa harta dan benda. Namun satu hal yang jelas, tidak ada satu nikmat pun yang kita tidak akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Qadi Rabbul Jalil di padang mahsyar nanti. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah mengingatkan kita semua. Beliau bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin." Nanti di hari kiamat tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba sampai ia ditanya tentang 4 macam perkara. Yang pertama, an ilmihi madza amila bih. Dia akan dimintakan tanggung jawab tentang ilmunya. Untuk apa ilmu itu diamalkan? Untuk kebaikan atau untuk kejahatan? Untuk menegakkan yang ma'ruf atau untuk kepentingan yang munkar? Untuk membela yang lemah atau untuk membenarkan penguasa yang zalim? Untuk membimbing umat atau untuk membodoh-bodohi umat? Karena itu, seorang alim bisa saja masuk surga oleh karena ilmunya. Sebagaimana orang alim saja pun tidak mustahil masuk neraka lebih dahulu dari penyembah berhala juga gara-gara ilmunya. Bergantung kepada ia syukur atau tidak syukur. Yang kedua, wa an umrihi fima afnahu. Ia akan dimintakan tanggung jawab tentang umur yang diberikan kepadanya. Kemana umur itu dihabiskan? Untuk sesuatu yang bermanfaat atau untuk sesuatu yang mengandung dan mengundang bahaya? Untuk kemaslahatan orang banyak atau untuk mencelakakan orang banyak? Umur ini bukan jatah tanpa batas. Usia bukan karunia tanpa pertanggungan jawab. Yang ketiga, wa an syababihi fima ablahu. Tentang masa muda yang pernah diberikan kepadanya. Di mana masa muda itu dihabiskannya? Masa muda adalah masa yang paling penting, yang menentukan langkah perjalanan hidup seseorang, tetapi juga yang sering disia-siakan. Padahal dia cuma terjadi sekali dan tidak akan pernah terulang untuk yang kedua kali. Yang keempat, wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya akan dimintakan tanggung jawab dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dibelanjakan. Di sini kita melihat, kalau kita diberikan ilmu yang banyak, pertanyaan akhirat cuma satu. Kita diberikan umur yang panjang, sidang akhirat juga cuma bertanya satu. Tapi kalau kita diberikan amanat dan nikmat berupa harta, pengadilan akhirat akan bertanya dua. Hartamu dari mana kau peroleh dan kemana kau belanjakan? Dari mana dan kemananya akan dimintakan pertanggungan jawab. Oleh karena itu, jika kita menyadari dari Allah harta itu datang, maka ke jalan Allah jugalah harta itu harus kita belanjakan. Berikan orang yang bakhil kepadamu. Sangat mudah diucapkan, tapi amat berat untuk dilaksanakan. Kalau kita bersedekah, berbuat baik kepada orang yang memang baik, maka belum ada nilai tambah di situ. Karenanya untuk sampai ke arah itu, mari kita melihat. Satu saat kita jalan, ketemu seorang pembesar, katakan menteri. Kita diberikan uang 5.000 rupiah. Barangkali uang itu akan kita simpan sebagai kenangan abadi. Nggak kita belanjain. Kenapa? 5.000 rupiah yang ngasih menteri. 5.000 rupiah diberikan oleh seorang pembesar dunia,
Sering kita sebut di mana-mana, ngobrol sama teman, wah saya ketemu Menteri Ano, dikasih uang 5.000 rupiah. Sekadar 5.000 rupiah, tapi diberikan oleh seorang pembesar, selalu kita sebut-sebut. Bagaimana dengan nikmat yang diberikan Allah? Yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha adil. Jadi jangan lihat besar kecilnya nikmat, tapi lihat siapa yang memberi. Seperti halnya juga dosa, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kepada siapa dosa itu kamu lakukan. Memang kita biasanya kalau udah ngadapin orang bakhil, bakhil ini bahasa Arab, bahasa kita artinya kikir, bin pelit alias medit, bin koret. Seakan-akan kita ini kenapa harus berbuat baik kepada orang seperti itu? Tapi jangan lupa, agama mengajarkan untuk berbuat baik jangan sangat bergantung kepada sikap orang. Kita harus bisa mempunyai prinsip. Kalau kamu baik, saya akan baik. Kalau kamu jahat, saya juga akan tetap baik. Itulah orang yang baik. Kalau kita berprinsip, kamu baik, kamu jahat, saya jahat, artinya saya sama-sama kamu. Kalau kita ingin lebih dari orang itu, kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya akan tetap berbuat baik. Di situ nilai tambah. Berikan orang yang bakhil kepadamu. Lagi pula para ulama mengajarkan segala sesuatu itu kan sangat banyak tergantung kepada latihan. Saudara kepengen bisa main, bisa tinju, latihan tinju. Saudara kepengen bisa nyanyi, latihan nyanyi. Saudara kepengen bisa berenang, latihan berenang. Saudara kepengen jadi orang kaya, tolong sering-sering latihan kaya. Apa latihan kaya itu? Latihan memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ada sedikit kelebihan rizki, kita berikan kepada mereka yang memang memerlukannya. Latihan nyanyi saja bisa nyanyi. Latihan tinju saja bisa tinju. Latihan renang orang bisa berenang. Latihan kaya paling kurang ada harapan untuk kaya. Ada harapan. Tapi awas, kalau sering-sering latihan miskin, itu nanti bisa jadi juara miskin. Apa sih latihan miskin itu? Latihan miskin itu orang yang ada tapi masih minta. Nah ini. Ada tapi masih minta. Ini latihan miskin. Lain kalau ada kita nggak minta orang kasih, itu sih rezeki. Punya rokok sebungkus nih. Datang teman, rokoknya bukan keluar, bikin melesak ke kantong. Masuk ke dalam. Lalu sama temennya yang datang malah bilang minta rokok sebatang. Punya, ada, masih minta. Itu latihan miskin namanya. Satu riwayat menjelaskan tiap pagi ke langit bumi ini turun 2 malaikat. Dua-duanya berdoa. Kata malaikat yang satu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik kepada orang-orang yang suka memberi. Itu doa malaikat yang satu. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang mumsik, yang bakhil, berikan mereka kebinasaan di dalam hartanya. Tiap pagi turun 2 malaikat yang berdoa seperti itu. Yang satu doanya, ya Allah, orang yang suka memberi, kasih ganti dengan yang lebih baik dari apa yang telah dia berikan. Kalau dia kasih 100, ganti 1000. Kalau dia kasih 1000, ganti 1.000.000. Tiap pagi malaikat turun. Lalu yang sebelah lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talaba. Ya Allah, orang-orang yang mumsik, yang bakhil, yang pelit, yang apanya saja susah, berikan mereka kebinasaan di dalam hartanya. Kebinasaan. Sehingga hartanya habis untuk sesuatu yang tidak jelas artinya. Bukankah harta yang kita belanjakan di jalan Allah itu artinya harta yang kita abadikan buat kepentingan kita? Kita nyumbang masjid, cuma zohirnya kok. Kita nyumbang pesantren, cuma kelihatannya kok. Kita bantu pembangunan rumah sakit, nampaknya begitu. Kita santuni yatim piatu, kelihatannya begitu. Tapi hakikatnya kita sudah menyimpan harta itu untuk diri kita sendiri.
yang kita belanjakan untuk masjid, yang kita sumbangkan untuk masjid itu dikubur dan di akhirat nanti pahalanya untuk kepentingan si pengurus masjid? Sama sekali bukan. Yang kita sumbangkan buat rumah sakit itu, apakah manfaatnya di akhirat untuk kepentingan si yang punya rumah sakit? Tidak. Semuanya akan kembali kepada kita. Kita sekarang kan tertipu oleh yang sementara. Kita kadang-kadang, Masya Allah, kalau sudah buat kepentingan pribadi kita berani bukan main. Tapi kalau sudah atas nama dan untuk kepentingan agama, kayak narik bambu dari ujung, berat rasanya. Orang tidak keberatan jadi members, jadi anggota golok, bayar 80 juta setahun, 120 juta setahun, cuma sekedar iuran anggota. Puluhan juta dibelain. Tapi pengurus masjid datang, pengurus musola datang minta sumbangan, beratnya bukan main. Ada aja alasan. Ada saja alasan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bukan bakhil yang menyebabkan orang jadi kaya. Bukan pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin. Oleh karena itu hadis menjelaskan, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Sebaliknya lawanannya, orang yang bakhil, al-bakhil ba'idun minallah, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh juga dari surga. Jauh dari Allah, jelas. Jauh dari manusia. Siapa yang mau nemenin orang pelit? Jangankan nemenin, apalagi nanti bisa menjurus. Anaknya dipacarin orang, temennya kasih tahu, jangan dong, jangan ngambil bini dia. Kenapa? Turunan medit. Sampai kepada keturunan. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Sampai-sampai dikatakan, wal jahilu sakhiyyu ahabbu ilallah min alimin bakhil. Orang jahil yang pemurah lebih disukai Allah daripada orang alim yang bakhil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi nilai tambah ialah a'ti man haramak. Berikan orang yang bakhil kepadamu. Mungkin saja sesuatu yang tidak begitu berarti di tangan kita akan jadi sangat bernilai tinggi bila jatuh ke tangan orang lain. Sebuah contoh, baju bekas di lemari kita yang sudah tidak kita pakai, bahkan kita sudah jenuh melihatnya, akan jadi baju paling bagus dan paling disenangi kalau kita berikan kepada orang lain. Kenapa kita berat padahal dia cuma menumpuk tidak kita pakai? Ada satu pengalaman. Satu malam Khalifah Umar bin Khattab mengadakan kunjungan sidak, istilah sekarang, inspeksi mendadak. Gak pakai memberitahu rakyat kalau mau meninjau beliau itu. Sebab kalau mau meninjau sudah memberitahu, ya udah disiapin. Wah, pejabat mau datang. Udah tuh jalanan licin, aspal rata, bersihan terjamin. 2 hari aja habis pejabat lewat, Jember aja lagi jalanan. Jadi bukan ngelayani wong cilik, malah ngelayani pejabat. Bukan memperhatikan kepentingan kebutuhan rakyat kecil, tapi nyemir bikin seneng atasan. Umar bin Khattab kalau ngadakan inspeksi nggak ngomong-ngomong, nggak bawa pasukan banyak-banyak, ngadakan peninjauan, pengumuman, semuanya disiapin, disambut dengan segala macam tradisi, dengan segala macam upacara yang ngabis-ngabisin duit. Hasilnya buat rakyat kecil nggak ada. Karena apa? Namanya laporan semua bagus. Nggak ada kalau laporan jelek, minggir itu yang laporan. Satu malam Umar bin Khattab mengadakan inspeksi. Jalan ke lorong-lorong, mau tahu persis keadaan rakyatnya. Di satu pintu beliau berhenti. Kenapa? Dengar orang sedang mengerang, mengeluh, merintih. Aduh, sakit perut. Melintir badannya itu. Megang-megang perut. Saya sakit perut, nggak tahan. Masuk Sayyidina Umar.
Sakit perut, Pak? Iya. Kenapa? Dari pagi belum makan. Sampai larut malam kayak begini. Iya. Masya Allah, kasihan. Ini loh, Pak. Saya kasih sangu sedikit buat Bapak beli nasi. Sudah, saya berangkat. Berangkat lagi, jalan lagi, tinjau lagi. Sampai lagi di depan satu pintu, beliau dengar lagi orang ngerintih kayak tadi. Aduh, sakit perut. Masuk lagi. Kenapa, Pak? Perut saya sakit. Kenapa? Kekenyangan. Kebanyakan makan. Bandingkan dua penyakit dari dua sebab yang berbeda. Yang satu melintih sakit perut karena kelaparan, gak makan dari pagi. Yang satu merintih sakit perut, kebanyakan makan, kekenyangan. Ini kan dua-duanya jelek. Alangkah indah kalau si yang kebanyakan makan itu ngoper sama yang kekurangan makan. Sehingga nggak ada yang sakit perut. Ini konsep yang kita sekarang menamakannya sebagai pemerataan. Pemerataan. Jangan sampai gunung diuruk, sumur digali. Yang kaya makin hebat, yang miskin makin tengkurap. Sumur udah dalam, digali terus. Gunung udah tinggi, ditimbun. Itu bertentangan dengan konsep pemerataan kita. Yang menarik lagi, satu malam beliau mengadakan kunjungan. Dengar anak-anak kecil lagi pada nangis. Mama, lapar. Mama, makan. Kata ibunya, sebentar nak, lagi direbus tuh di belakang dapur. Tungguin aja, nanti juga matang. Umar, liatin aja dari jauh. Intip. Setengah jam yang dimasak, belum matang juga. Anak nangis terus. 1 jam, belum matang juga. Anak masih nangis. 2 jam, belum matang juga. Anak ketiduran. Capek, nangis, capek, lapar, ketiduran. Setelah si anak tidur, Sayyidina Umar masuk. Bu, masak apa berjam-jam gak matang-matang sampai anak ketiduran begini. Lihat aja sendiri, Pak. Begitu dibuka, tutup kuali itu, batu direbus. Pantas 3-4 jam kagak empuk batu. Oh, kenapa sampai begini, Bu? Ibu sampai hati membohongi anak-anak ibu sendiri. Iyalah, Pak, kalau nggak begini, bagaimana jalan hidup saya? Anak dari pagi belum makan ini. Mereka merintih minta makan. Sekedar menghibur hati mereka, saya rebus batu. Tuh kerubuk lah, pantas kagak matang-matang batu. Jadi bagaimana? Ya saya miskin sekali. Memang bagaimana sih Khalifah Ibu Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini? Wah, dia mah orang zalim, kata ibu tadi. Dia nggak tahu kalau yang nanya itu Umar. Dia orang zalim, dia nggak mau tahu wong cilik. Dia mah enak di istananya. Ya begitu ya. Iya. Ya baik. Ibu tunggu sebentar, nanti saya datang lagi. Umar pulang ke gudang, langsung ambil gandum 1 karung, digotong sendiri, diangkat sendiri, dibawa ke rumah ibu tua tadi. Bu, ada apa, Pak? Ini saya hadiah sekarung gandum, ibu masak untuk makan sama anak-anak ibu. Alhamdulillah. Bapak ini sebenarnya siapa? Saya Umar. Umar mana? Umar yang tadi ibu caci maki tuh. Yang ibu bilang zolim, yang ibu bilang dia nggak mau tahu nasib wong cilik, yang ibu bilang dia sedang di istananya. Saya sendiri yang mikul gandum. Kenapa? Saya akan memikul beban umat di hari kiamat nanti. Saya ingin ringankan sekarang dengan menolong orang yang memerlukan pertolongan. Saudara-saudara kaum muslimin, banyak lagi riwayat-riwayat yang menjelaskan seperti itu. Bahwa balasan Allah kepada orang yang pemurah itu kadang-kadang kontan. Hari ini kita diberikan orang, berikutnya datang rezeki orang diberikan kepada kita. Beruntunglah manusia kalau oleh Allah dia dijadikan keran. Keran itu nyimpen air tapi bukan untuk dirinya, untuk yang memerlukannya. Dan pusat kesadaran tadi ialah keyakinan. Dari mana rezeki datang, kemana dia harus dibelanjakan. Memang yang peras keringat kita, yang banting tulang kita, yang kerja keras kita. Tapi jangan lupa, ada rezeki yatim, ada rezeki
orang lain di dalam harta yang kita miliki itu. Biasanya air kalau nggak ngalir itu nggak sehat. Mudah dihinggapi kotoran, mudah dihinggapi bakteri-bakteri penyakit. Harta juga begitu. Kalau kita tidak belanjakan di jalan Allah, dia nggak ngalir, nggak kita zakatin misalnya, kotor. Zakat itu kan nyuci kotoran, buang kotoran. Jadi kita kalau nggak bayar zakat, sama aja orang makan terus tiap hari, minum terus, tapi nggak buang air besar. Mules perut. Apa aja dimakan tapi nggak buang air besar. Kan sakit namanya itu. Harta tiap hari dicari, dikumpulin, tapi nggak bayar zakat, nggak buang kotoran, penyakit. Jadi dari sisi itu sebenarnya kita berikan kepada orang lain sebenarnya untuk kepentingan kita, sama sekali bukan untuk kepentingan orang itu. Lalu saya katakan tadi, untuk berbuat baik jangan sangat bergantung kepada sikap orang. Jangan dikasih dia pelit. Tatkala kita berpikir begitu, kita mulai pelit. Jangan dikasih dia ini, dia itu, dia ini, dia itu. Kalau masih dia ini, dia itu, dia ini, dia itu, perbuatan baik kita masih sangat bergantung kepada sikap seseorang. Untuk berbuat baik, janganlah bergantung kepada sikap seseorang. Di situ nilai tambah. Nih kalau saya sumbangin ke masjid, nih duit ntar sama panitianya dibeliin rokok nih. Itu urusan panitia. Dosanya dia yang tanggung kepada Allah, tapi tidak akan mengurangi nilai pahala yang kita sedekahkan. Tidak akan mengurangi. Kita akan tetap mendapat pahala seperti yang kita niatkan. Seperti yang kita niatkan. Karena itu, kalau mau mencari nilai tambah, berikan orang yang bakhil kepadamu. Orang pelit kita baresin. Itu kalau otaknya masih hidup, dia mesti mikir. Dia mesti malu. Dia mesti bisa berubah. Dan tujuannya adalah mendidik orang kayak tadi. Dia mikir, dia pelit kita baikin. Lain kalau otaknya udah batu, malah senang pelit dikasih. Karena biasanya pelit dengan tamak itu saudara kandung. Kalau udah pelit biasanya timbul sifat tamak. Tamak itu dalam bahasa Arab disebut toma. Orang tamak persis hurufnya tuh. Huruf toma itu kan 3. To, mim, ain. Toma. Huruf to tengahnya bolong. Huruf mim tengahnya bolong. Huruf ain kalau dilihat mulutnya mangap ke atas, perutnya gede. Nah, orang tamak itu persis begitu. Mulut mangap, perut gede, bolong. Diisi apa saja nggak pernah cukup. Diisi apa saja. Kalau ibarat tanah pasir. Coba siramin air ke tanah berpasir. Nggak merembes terus ke bawah, nggak naik ke permukaan. Orang yang jiwanya kayak pasir, betapapun banyak karunia Allah, betapapun banyak nikmat diberikan, nggak pernah kelihatan. Dia sendiri saja nggak bisa merasakan itu nikmat, apalagi orang lain. Kebunnya lebar, tanahnya luas, duitnya banyak, makan sama pala peda aja sebenarnya. Dia sendiri nggak bisa merasakan nikmat, apalagi orang lain, apalagi orang lain. Lalu kalau sudah begitu bagaimana mau jadi rahmah? Harta itu bukan tujuan, dia cuma alat. Dia harus jadi rahmah bagi lingkungan. Dia juga harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Kita cari yang banyak, tapi bukan sebagai tujuan, cuma sebagai alat untuk menunjang ibadah kita. Karena itu seorang muslim dalam posisi apapun dia baik. Rasulullah pernah menyatakan, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair. Aku heran urusan orang Islam ini. Segala perkara bisa jadi baik bagi dia. Kalau dia kaya, dia bersyukur, dan itu berpahala. Kalau dia miskin, dia bersabar, dan itu juga berpahala. Kalau dia kaya, dia akan bilang, alhamdulillah saya diberikan amanat berupa harta. Mudah-mudahan harta ini bisa menunjang ibadah saya kepada Allah. Itu kan baik. Kalau dia miskin, dia bilang, alhamdulillah saya miskin. Mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya nggak lama seperti yang kaya. Itu kan baik lah, emang miskin apaan yang mau diperiksa? Nggak punya
punya sikutan apa-apa. Jadi kalau kita bisa menerima, ini kunci. Kalau kita bisa menerima, nggak ada yang nggak enak. Hidup ini sering nggak enak karena jiwa kita berontak. Kita nggak bisa menerima satu keadaan. Kan sembayang gua rajin bener nggak rezeki seret amat ya. Kita nggak bisa terima itu. Jiwa kita berontak. Allah kita protes. Nggak ada yang nggak enak kalau kita bisa terima. Sehingga orang sering bilang kadang-kadang penjara bisa lebih indah dari istana. Sengatan terik matahari bisa lebih indah dari sinar bulan purnama. Sambaran petir, hujan segala macam terasa menjadi indah. Kalau kita bisa menerima, tidak ada yang tidak enak kalau kita memang bisa menerimanya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, mencari nilai tambah itu wa'fu amman zalamak. Maafkan orang yang berlaku zalim kepada dirimu. Ini juga nilai tambah. Orang zalim kepada kita, kita bisa memberi maaf. Lapang dada, tasamuh, pemaaf. Meminta maaf lebih mudah daripada memberi maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia dan lebih besar pahalanya daripada meminta maaf. Kenapa? Memberi maaf kan dalam posisi di atas. Memberi maaf itu dalam posisi di mana kita lagi diperluin orang. Sedang meminta maaf kita perlu kepada orang. Tapi pada saat kita dalam posisi berkuasa, memberi maaf, itu lebih disukai Allah. Di situ nilai tambah. Sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkan orang yang berlaku zalim kepada dirimu. Serahkan saja kepada Allah. Allah yang maha adil. Allah yang akan membalas. Kalau kita berusaha membalas kezolimannya, dunia ini tidak akan pernah berhenti dengan cerita pembalasan dendam. Turun ke anak, turun ke keluarga, turun ke cucu, dan begitu seterusnya. Nilai tambah hanyalah jikalau kita memaafkan orang yang berlaku zalim kepada diri kita. Biarlah orang mencaci maki kita, biarlah orang mengkritik kita habis-habisan dengan tujuan menghancurkan nama kita. Serahkan kepada Allah, maafkan dia. Dengan begitu kita akan beroleh pahala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Inilah jumpa kita kali ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mencari nilai tambah di dalam hidup kita ini dengan jalan bersilaturahmi kepada orang yang marah dengan kita, berikan orang yang bakhil kepada kita, dan maafkan orang yang berlaku zalim kepada diri kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.